Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak arahan serta pernyataan pembukaan yang pada hal ini akan langsung disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian kami persilakan, dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir sini dari perwakilan Bank Dunia, Senior Social Development Specialist, Ibu Jessica Ludwig Maruf. Ibu, terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian ada rekan-rekan eselon 1 yang hadir di sini dari Kemendagri, Dirjen Pemdes, Dirjen Adwil, Rektor IPDN, dan terima kasih juga kalau ada eselon 1 dari KL yang hadir. Kemudian rekan-rekan eselon 2 dan pejabat lain dari Kemendagri maupun kementerian lembaga yang hadir. Sementara ada yang hadir dari daerah, saya lihat di sini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Jadi yang tingkat provinsi ini, Kepala Dinas PMD. Tolong angkat tangan dulu. Ya mudah-mudahan semua bisa hadir. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi. Tolong hadir. Oke. Kepala Bank Pembangunan Daerah ada yang hadir? Atau yang mewakili? Ya. Terima kasih banyak. Ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih banyak atas Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan pentingnya acara ini supaya kita semua satu frekuensi untuk melihat betapa pentingnya program penguatan pemerintahan pembangunan desa. Jadi Bapak sekalian, ini supaya nanti mewarnai filosofi. Saya selalu berangkat dari filosofi. Makanya ilmu filsafat itu jadi induknya ilmu. Karena kita memahami filosofi baru kita akan bisa paham di tataran operasional. Diwarnai. Spiritnya apa? Kalau orang Prancis bilang namanya raison d'être, alasan untuk hadirnya sesuatu, itu penting. Jadi kita nggak terjebak dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan secara parsial, akhirnya keluar dari filosofinya. Saya selaku Mendagri, pembina dan pengawas pemerintahan daerah, sangat mendukung upaya-upaya untuk memperkuat desa, pembangunan desa. Kenapa? Banyak faktor. Salah satunya adalah kita tidak ingin Indonesia terjebak dalam situasi yang sudah telat untuk dirubah kembali. Kenapa? Di negara-negara ini sudah terjadi. Too late, terlambat. Saya tahun lalu hadir kunjungan ke Jepang. Pada waktu pemakaman almarhum Prime Minister Shinzo Abe. Mungkin semua mendengarkan beritanya. Mantan Prime Minister Shinzo Abe secara tragis tewas, gugur, tertembak. Dan itu mungkin pertama kali dalam sejarah Jepang, first time in the history of Japan, setelah Perang Dunia Kedua, ada pejabat setinggi Prime Minister being assassinated. Beda antara killing, murder, dengan assassination. Assassination artinya politically
motivated, dimotivasi, pembunuhan yang dimotivasi oleh politik. Pertama kali, setingkat Prime Minister. Saya datang dalam acara di situ, dan kemudian saya memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan network saya di sana. Mulai bertemu dengan Menteri Dalam Negerinya, Gubernur Tokyo, perempuan. Sebelumnya dia berkunjung ke Jakarta. Kemudian saya bertemu dengan Gubernur Hokkaido, bertemu juga dengan Kabinet Sekretaris Kabinet, dan otoritas security. Karena saya mantan Kapolri, saya banyak jaringan security di sana. Dulu sering berkunjung dan buat acara juga berapa kali di Bali atau di Jakarta, mengundang otoritas security di dunia. Nah, dalam setiap pembicaraan itu saya selalu menangkap satu permasalahan yang dihadapi oleh Jepang, yaitu aging population, penduduk usia tua yang sangat besar. Karena kesehatannya baik, makanannya baik, pola hidup baik, membuat life expectancy, tingkat harapan hidup menjadi tinggi. Sehingga banyak usia-usia yang 70, 80, 90 di sana. Nah, yang kedua, di satu sisi yang lain, mereka menghadapi problema masalah tenaga kerja, workforce, angkatan kerja. Kenapa? Karena terjadi populasi yang pertumbuhannya minus population growth. Jadi Jepang itu penduduknya makin berkurang, bukan makin bertambah. Yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir. Pertanyaan kritis kita adalah why it's happen? Kenapa ini terjadi? Akar masalah utamanya adalah karena terjadinya tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Jadi coba ini tukang slide diketik Google. Ya ini oke, ini aja. Tapi kalau ini mungkin nggak dipercaya, nanti dibuatan kita. Google aja. Ya ini Google, ini real time ini. Ya. Tulis, ketik percentage, persentage, kalau enggak, yang tukang slide-nya enggak tahu. Ya. Percentage people Japan live, LIVE, cities, kota. Ya keluarnya apa? Ya, ini angkanya. Around 91% of people in Japan live in cities. 91,7% masyarakat Jepang tinggalnya di kota, dan itu pun hanya di 3 sentra utama megapolitan: Tokyo, Kyoto, Osaka. Apa yang terjadi? Urbanisasi luar biasa besar. Artinya kalau kita kurangi 100%, kurang 91,7, yang tinggal di desa itu lebih kurang 8,3%. Apa yang terjadi? Desa-desa kosong, desa-desa ditinggalkan, anak muda-mudanya lari ke kota, dan kemudian kalau ini coba kalau bisa mau diketik lagi, apa namanya itu? Ya, cheap house, CHEAP, murah, cheap house, Japan, village, for sale, dijual. Ada nggak? Ini rumah-rumah di Jepang, di desa-desa kosong,
dijual murah sekali itu, sebenarnya nggak keluar, itu sayang itu, kan Google-nya kurang bagus. Iya, ada yang hanya 64.000 dolar, ada yang 25.000 dolar, ada yang cuma 5.000 dolar. 5 dolar itu kalau kali 15 ribu lebih kurang 75 juta rupiah saja. Ini halaman luas, ya, harga-harganya ada yang 22.000 dolar, aja 22 dolar itu kalau 15.000 300 juta lah. Kalau sekelasnya Ibu Fauza bisa lah beli itu, atau Pak Airul. Iya, 300 juta beli rumah sebagus-bagus gede-gede gitu, tapi nggak ada tetangga nanti, sepi. Rumah-rumah dijual, ada yang 5.000 dolar, betul. Artinya 75.000 dolar itu berapa ya? 75 juta ya? 75 juta, gede, halaman luas. Pak Saf boleh tinggal di sana, tapi nggak bisa karaoke di sana. Betul ini. Ini banyak orang Amerika yang pengen pindah ke sana. Orang dari Eropa mau pindah ke situ karena murah dan mau hidup nyaman di situ. Tapi tadi sepi, aman. Jadi kalau yang punya duit mau pindah ke Jepang, boleh nih. Nah, tapi dampak yang terjadi, anak-anak mudanya kemudian pindah ke kota, urbanisasi. Apa yang terjadi di kota? Di kota itu, ya mereka kan pendidikan gratis, well educated, pendidikannya baik. Makin tinggi pendidikan, orang banyaknya pinter, kompetisi akan kuat, keras sekali. Sama-sama bagus, gimana? Nah, karena biaya hidup sangat tinggi di kota, kompetisi sangat tinggi, mereka harus akhirnya nggak pede untuk kawin duluan. Jadi kalau istilah kita di sini banyak anak banyak rezeki, di sana banyak anak banyak problem jadinya. Akibatnya apa? Itu tadi 25% penduduk usia 24% tahun itu lajang. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam satu survei, ya, menarik bagi saya baca 15%, nah ini dia, penduduk usia 30 tahunan, jangankan kawin, belum pernah mengalami namanya sexual experience. Ini kata survei loh, katanya berita, bukan kata saya. Memang bahasanya mungkin nggak nyaman. Apa sih ini maksud sexual experience? Dia nggak pernah mengalami pengalaman seksual, pacaran pun nggak, kira-kira gitu. 15% penduduk usia 30-an tahun. Dalam hati saya rugi juga mereka. Tapi bagi Pak Saf ini opportunity. Mereka fokus kepada pendidikan, mau nyari semakin tinggi pendidikannya supaya kompetisi bisa kuat, menang. Mereka juga fokus pada pekerjaan, supaya dapat gaji yang gede, supaya bisa beli rumah atau beli kondo, apartemen di kota-kota itu. Nah, yang terjadilah pertumbuhan penduduknya, angka kelahirannya sangat rendah. Bahkan terendah dalam sepanjang sejarah mereka dari tahun 45. Yang terjadi angkatan kerja akhirnya kurang. Sebetulnya opportunity betul nih kalau mau ngirim tenaga kerja ke Jepang. Persoalannya masalah language, bahasa. Kalau itu bahasanya bahasa Inggris, di sana mungkin ramai berbondong-bondong dari India, dari negara-negara besar seperti Indonesia yang kelebihan tenaga kerja surplus. Ini opportunity. Saya ketemu di Hokkaido, acara KTP di sana, ngumpulkan masyarakat Indonesia yang ada di situ. Waduh, mereka pada senang semua. Rata-rata yang banyak kerja itu jadi perawat, banyak sekali. Dan gajinya tinggi, hidupnya enak di sana. Ini opportunity sebetulnya buat Indonesia untuk mengisi lapangan kerja yang sangat banyak di sana. Cuma masalahnya bahasa aja. Jadi Pak Hadi mungkin kalau selesai rektor Bapak buat perusahaan tenaga kerja ke Jepang dan tinggal kasih
jadi perawat atau jadi pekerja-pekerja yang kalau bukan white collar. White collar itu kerjaan yang tinggi ya, tapi yang menengah aja, namanya blue collar job, kerjaan kerah biru gitu, blue collar job, kerja di pabrik, kerja gaji yang tinggi. Didik mereka sedikit dengan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kemauan mereka, lapangan kerja yang demand ada di sana, kasih bahasa Jepang, mereka khusus tahun, percaya deh pasti diterima. Karena mereka dalam keadaan seperti itu. Dan itu mengakibatkan public approval, siapapun prime ministernya nggak akan pernah tinggi. Coba lihat kita, Google lagi. Public approval Prime Minister PM Kishida. Google. Keluarin lagi Google-nya. Enggak, saya sengaja mau mengajak rekan-rekan jangan sampai dengar apa Mendagri bohong-bohongan, enggak. Kita bicara real-real aja. Yang saya lihat dengan mata kepala dan pengetahuan saya. Ya. Public approval PM Prime Minister Japan Kishida. KISHIDA. Ada situ. Ya. Japan Prime Minister Kishida Cabinet Approval Rating remains 35%. 35%. Ada yang tahu public approvalnya presiden kita Pak Jokowi? Antara 77 sampai dengan 84%. Jadi presiden kita itu public approvalnya tertinggi di dunia di negara demokrasi. Tepuk tangan dulu ini. Ya, ada nggak di situ slide tentang public approval rating ya? Yang tertinggi itu tadinya semula adalah India, Modi, pada angka 75-76%. Itu Lula da Silva, Brazil, itu sangat fenomenal dan disukai oleh publik. Kemarin sempat dipidanakan oleh presiden yang lama Bolsonaro. Bolsonaro-nya kalah kemudian diganti oleh Lula da Silva lagi. Public approval-nya 51%. Amerika Serikat, Joe Biden 41%. Inggris, Prime Ministernya Rishi Sunak gitu, yang orang India, 31%, 30%. Jerman, kampungnya Ibu Jessica, Olaf Scholz, itu hanya 29% disukai publik. Macron, presidennya Prancis, hanya 26%. Makanya kerusuhan kemarin bakar-bakaran di Paris, di bawah Menara Eiffel, di landmark seperti Champs-Élysées, ya. Nggak bisa menangani dengan cepat. Berminggu-minggu pembakaran terjadi di mana-mana ketika terjadi penembakan anak muda yang keturunan Maroko, umur 17 tahun, tukang gojek. Ya, kenapa? Pemimpinnya nggak didengar oleh rakyatnya. Ya makanya Bapak Presiden kita ninggalin ke Afrika, mau ninggalin kemana-mana, tenang, kenapa? Publik mendukung. Selagi publik mendukung, negara itu politically, security, stable. Nah ini penting ya, rekan-rekan sekalian. Angka-angka ini saya sampaikan, poin terpentingnya adalah di Jepang ini terjadi problem yang mungkin berat bagi pemerintahan berikutnya untuk mengembalikan lagi karena memerlukan jangka panjang menyelesaikannya. Bagaimana untuk mengembalikan orang-orang yang ada di kota itu kembali ke desa? Really problem, complicated. Dan ini sama terjadi di negara lain, di Korea. Coba lihat public approval dari Presiden Korea. Google, public approval South Korea Presiden Yoon, YOON.
Yun, YOON. Saya yang nerima waktu di Bali dan sempat ngobrol. Ya, ini 38%. Makanya nggak heran di demo terus. Coba Google sekali lagi, satu aja, supaya nggak bosan. Ini demonstration in South Korea. Buka gambarnya, image, jutaan orang demo meminta kepada presiden untuk mundur. Sampai hari ini, saya ngikutin terus juga. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan cost of living. Ya, karena udah terlanjur di kota, biaya tinggi. Sama seperti Jepang persis fenomenanya. Hanya terpusat di megapolitan Seoul di utara dan di selatan terpusat di Busan. Village semua ditinggal. Mengembalikan lagi perlu waktu bertahun-tahun dan kompleks sekali masalahnya. Maka kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Sebelum itu terjadi, fenomena ini terjadi seperti di Jepang, di Korea, yang berakibat ikutannya panjang sekali. Populasi yang berkurang, biaya hidup makin lama makin tinggi, dan itu mengakibatkan cost yang sangat tinggi juga, lifestyle yang berubah. Maka dan ekonomi hanya ditopang dengan mengandalkan ekonomi yang ada di kota. Nah, kalau Indonesia juga mengalami seperti itu, kita akan kembali dengan populasi 277 juta, nomor 4 terbesar di dunia. Kalau bayangkan kalau semua orang pindah urbanisasi seperti itu ke kota, itu akan menjadi problem yang sangat-sangat sulit untuk dikembalikan lagi sekian pemerintahan ke depan. Nah, itu faktor pertama. Faktor keduanya, tidak terjadinya pemerataan pembangunan, hanya mengandalkan di kota, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang bisa melompat. Kenapa? Karena ekonominya yang tergantung dari kota. Padahal ada potensi di rural area, di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak, maka Indonesia akan melompat. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita melakukan langkah yang sangat strategis untuk sekian generasi ke depan, itu mencegah terjadinya urbanisasi di satu sisi, jangan sampai terjadi di Jepang dan Korea, dan yang kedua adalah bagaimana kita melompat, mempercepat mesin ekonomi kita secara simultan, kota bergerak, desa juga bergerak. Nah, untuk itulah kita, Bapak Presiden, ya, itu melakukan langkah-langkah yang penting mendapat saya, dan on the right track, yaitu memperkuat desa. Setidaknya ada 3 yang sudah dikerjakan dan harus kita dukung untuk bangsa ini, untuk anak-anak kita nanti, cucu kita nanti. Ya, yang pertama adalah lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Undang-undang ini lahir, saya paham mungkin juga karena ada teman-teman desa yang cukup aktif bergerak ketika terjadi situasi politis. Ada pemilu 2014, it's good, bagus, mengambil momentum yang tepat untuk itu. Sehingga lahirlah undang-undang ini, dan ini merubah banyak. Desa yang tadinya hanya sebagai kumpulan komunitas, kepala desanya pemimpin komunitas, menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Kepala desa menjadi pemimpin formal, yang tadinya pemimpin informal saja. Ini memperkuat
setidaknya posisi desa dalam sistem pemerintahan dan peran kepala desa dan perangkatnya menjadi pemimpin formal. Dan banyak hal-hal lain di dalam undang-undang ini yang membuat lompatan perubahan yang intinya adalah memperkuat desa. Yang kedua, Bapak Presiden juga ini lahir sebelum masa kepemimpinan beliau, undang-undang ini di ujung pemerintahan Bapak SBY. Tapi yang mengeksekusi dan mengeksekusi undang-undang ini adalah Bapak Jokowi. Beliau di awal kabinet 2014 akhir itu belum pernah dalam sejarah kita ada menteri khusus desa. Dan dibuatlah Menteri Desa PDTT. Itu apa filosofinya? Ingin memperkuat desa, ingin fokus pada pembangunan desa. Pembangunannya harus diperkuat. Nah, yang ketiga yang paling penting sekali adalah semenjak tahun 2015 Pak Presiden Jokowi mengalokasikan dana desa yang jumlahnya 538 triliun sampai dengan tahun 2022. Rata-rata 70 triliun, kurang dikit pada waktu Covid kemarin. Sehingga desa memiliki anggaran desa. Bagus, meskipun lurah komplain juga. Nggak ada dana kelurahan gitu. Ya. Itu tugasnya Pak Farizal sebagai pembina camat dan kelurahan. Ya, untuk bantu memperjuangkan, kita juga siap memperjuangkan. Nah, berjalanlah sudah selama sampai dengan tahun 2022 ini. Pertanyaan kita yang kritis, apakah dengan langkah-langkah itu dari tahun 2014 semenjak lahir Undang-Undang Desa, keluar dana desa 2015, 70 triliun lebih kurang, dan kemudian sampai tahun 2022, dan saya tahu tahun ini juga 70 triliun lebih kurang. Ya. Ini yang pertama, apakah memang betul-betul memberikan hasil yang baik? Ini perlu kita melakukan evaluasi. Banyak hal-hal yang baik yang sudah terjadi, tolong dicatat nih. Karena saya kemarin diprotes yang dikeluarin teman-teman media hanya sambutan saya, kalau namanya evaluasi itu kan kita harus objektif, harus bicara positifnya, harus bicara juga apa kekurangannya untuk kita perbaiki. Kalau semua positif semua ya apa namanya itu, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak boleh menutup mata kalau ada kekurangan-kekurangan juga itu. Nah, kelebihan-kelebihannya banyak. Kelebihannya ya desa-desa mulai bangkit, berkembang. Di antaranya lahirnya banyaknya desa-desa yang swasembada, desa yang swadaya, desa-desa tertinggal menjadi desa-desa yang lebih maju, cukup banyak. Desa-desa wisata boleh berkembang, ramai, bergerak semua ekonomi desa. Cuma yang perlu dilakukan nanti satu saat survei yang benar, dengan kuantitatif. Berapa jumlah desa yang maju, berapa jumlah desa yang stagnan, atau mungkin ada yang mundur, meskipun sudah diberikan amunisi yang banyak, kewenangan, kemudian anggaran, dan lain-lain. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa langkah-langkah untuk perkuat desa ini imbas dampaknya positif secara umum. Tapi kita juga nggak menutup mata. Call kita kan harus tinggi. Kalau memiliki visi itu call-nya harus tinggi. Cita-citanya harus tinggi. Sama kita kayak cita-cita membangun negara yang makmur dan sejahtera. Harus itu. Semua rakyatnya harus kaya-kaya semua. Ya semua harus begitu. Call harus tinggi. Call kita adalah semua desa harus maju.
Tapi ya kita juga harus nggak menutup mata kalau ada kelemahan. Nah, beberapa kelemahan yang mungkin, nah ini tolong wartawan jangan dipotong itu aja kelemahannya. Karena nanti yang mengkomennya Mendagrinya negatif, menganggap adanya desa ini malah negatif, gitu. Itu namanya fenomena blind leads the blind. Ya. Mengomentari dari berita yang salah, kutipan yang salah dari media. Nah ini kalau kita melihat beberapa kelemahan ya yang saya lihat gitu, diantaranya adanya teman-teman kepala desa yang memiliki masalah hukum. Saya sering sekali mendapat surat dari kepolisian untuk dari Kemendagri khususnya Ditjen Bina Pemdes menjadi saksi ahli. Bukan ahli bersaksi ya. Saksi ahli karena adanya dugaan tindak pidana oleh kepala desa. Ini hampir seminggu 2 minggu sekali saya tanda tangan suratnya. Nah ini kita harus jadikan bahan bagi kita untuk koreksi. Dan lain-lain saya kira mungkin konflik di tingkat desa terjadi. Ya. Ada curhat-curhatnya kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi. Karena mungkin ada kepala desa yang kurang mampu berkoordinasi dengan jajaran kecamatan misalnya. Instansi vertikal di atasnya atau yang setara atau yang mungkin dengan masyarakatnya ada. Nah ini dengan segala kelebihan kekurangan ini, spirit kita adalah targetnya kita ingin melihat semua desa bergerak, bangkit, menjadi pusat-pusat sentra ekonomi baru, bahkan kalau bisa swasembada, supaya memberikan kontribusi untuk percepatan pembangunan Indonesia dan mencegah terjadinya urbanisasi. Nah, kita berharap teman-teman di desa, satu, tidak kena masalah hukum. Teman-teman kepala desa bisa untuk mengakselerasi percepatan pembangunan, menyiapkan lapangan kerja juga untuk masyarakatnya. Mampu untuk menangkap potensi-potensi peluang di desanya, sehingga akhirnya kapasitas fiskal keuangannya menjadi kuat. Kuat itu ditandai dengan adanya APBDes yang didominasi oleh PADes, pendapatan asli desa. Sama seperti provinsi, kabupaten, kota. Saya selalu membagi dalam 3 kelompok. Provinsi, kabupaten, kota. Kapasitas fiskal yang kuat, sedang, dan lemah. Kapasitas fiskal yang kuat itu ditandai dengan lebih dominan, lebih besarnya PAD dibandingkan transfer pusat. Transfer pusat dari dana alokasi umum atau dari DBH atau juga diberikan bantuan dalam bentuk dana alokasi khusus atau DAK. Kita berharap kapasitas fiskalnya itu kuat, PAD-nya kuat. Ada beberapa daerah seperti ini, provinsi ada 15 yang relatif kuat. Artinya PAD-nya yang warna hijau lebih tinggi daripada warna biru. Biru itu artinya dari pusat ngasih uang, dari keuangan. Banten itu yang tertinggi, 74% APBD-nya dari PAD. DKI nomor 2, lebih kurang 84 triliun. Itu 70% juga itu dari PAD.
Tapi ada juga yang sedang, 9 provinsi. Provinsi yang sedang ini ditandai dengan antara transfer pusat dengan pendapatan asli daerahnya hampir imbang. Itu daerah-daerahnya seperti itu. Mulai dari Jambi ada ya, Sumatera Barat, sampai ke Sulawesi Tenggara. Tapi ada 14 provinsi kapasitas fiskalnya lemah. Ditandai dengan sangat tergantung dari transfer pusat. Warna birunya jauh mendominasi warna hijaunya. Hijau itu adalah PAD. Itu mulai itu, apa itu? Kalimantan Utara, Aceh, saya sedih ngeliat Aceh ini. Padahal dana otsusnya besar. Tempatnya Pak Safrizal lagi. Gorontalo. Ada yang daerah-daerah yang PAD-nya nggak lebih dari 5%. Artinya apa? Nengadahkan tangan. Kalau nengadahkan tangan doa tadi nggak apa-apa. Nengadahkan tangannya kepada pusat. Lah kalau terjadi goncangan keuangan karena COVID dan lain-lain di tingkat pusat, pendapatannya nggak mencapai target, maka pasti akan terjadi rasionalisasi. Itu bahasa rasionalisasi itu kan bahasa elitnya. Kalau bahasa lapangannya dipotong gitu. Ya kan? Dikurangin anggarannya. Sehingga kalau dikurangin anggarannya, yang dibuat program ini dibuat dalam APBD. APBD itu kan anggaran pendapatan belanja. Pendapatan dan belanja. Pembuatan program pada waktu membelanjakan sangat tergantung berapa dengan pendapatannya. Kalau pendapatannya nggak sesuai target, ya belanjanya harus direvisi. Kalau berkurang, berarti programnya harus dikurangi juga. Bingung nanti setelah itu kepala BPKAD, Bapeda, Sekda, apalagi mau dikotak-katik ini. Belum lagi urusan DPRD pokir-pokir lagi. Yang nggak mau tahu mungkin. Apalagi menjelang pemilu. Perlu mendekati konstituen dengan program-program. Ya kan? Coba aja dikotak-katik yang dari program DPRD kalau nggak marah semua menjelang pemilu ini. Nah, tapi kalau yang pendapatannya kapasitas kuat, pemerintah pusat ada kekurangan nggak mencapai target pendapatan, dikurangi, nggak akan terlalu banyak terdampak. Kenapa? Karena ada PAD. Pendapatan asli daerahnya kuat. Bisa buat program apa aja. DKI itu buat program-program yang untuk kepentingan publik, hampir 19 program yang gratis. Menggratiskan PAD kuncinya. Menggratiskan yang daerah-daerah yang rendah, itu daerah-daerah rendah ini kalau kita belah lagi APBD-nya sudah tergantung dari pusat, uangnya banyak habis buat belanja pegawai. Gaji kan nggak boleh ditunda kan, harus dibayar. Kalau nggak demo, mogok. TPP, tambahan penghasilan, nggak bisa. Belum lagi kalau kita belah lagi, belanja operasionalnya itu lebih banyak didominasi belanja untuk pegawai lagi. Untuk kepentingan pegawai. Terus yang untuk rakyat mana? Maka daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, provinsi, kabupaten, kota, mau digenjot-genjot juga. Program ini udah terkunci uangnya untuk yang wajib dasar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Maka akhirnya yang banyak juga yang digigit di situ juga. Pendidikannya dibuat memberi peralatan yang nggak diperlukan oleh masyarakat, oleh satuan pendidikan, nganggur. Kenapa? Itu yang bisa dia naikin di markup segala macam. Digigit istilahnya bahasa saya. Nah ini desa juga demikian kita berharap. Desa kita harapkan transfer pusat ini hanya jadi pemancing. Memancing para kepala desa dan perangkatnya ya, supaya nanti ujungnya mereka
PADES-nya lebih dominan dibanding dengan transfer pusat yang dana desa itu. Dan ini sudah terjadi bagus di beberapa daerah. Ada daerah-daerah yang bisa, yang swasembada, itu bisa membuat PADES-nya jauh lebih tinggi pada transfer pusat. Contohnya Desa Kutu ya, di Bali, Kabupaten Badung. Badung bukan Bandung ya, Badung itu sekitaran Denpasar. PADES-nya 50 miliar setahun. Sementara transfernya nggak akan lebih dari 3 miliar, saya yakin. Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta bisa menghasilkan PADES 7,5 miliar. Lebih besar daripada pendapatan daripada transfer pusat yang diterima dari pusat. Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara, PADES-nya 10 miliar. Dengan angka-angka ini, dia bisa berbuat banyak untuk rakyatnya. Bisa menyiapkan lapangan kerja, dia bisa membangun jalan, irigasi, menghidupkan PKK dan posyandu untuk kesehatan anak-anak, program penanganan stunting, banyak yang bisa dikerjakan. Nah, jangan sampai yang terjadi, tolong rekan-rekan kepala dinas pemerintahan desa, tolong juga disampaikan. Karena kita bicara ini dengan 70.000 lebih kepala desa dan perangkatnya. Untuk nyamakan persepsi. Jangan sampai strategi utamanya jangan menengada. Kalau bisa memberi. Menengada minta-minta hanya berharap kehidupan desa itu dari transfer pusat. Karena dari transfer pusat tidak akan bisa membuat terjadi perubahan di desa itu. Apalagi kalau dana desa itu disalahgunakan. Akhirnya rakyatnya miskin, nggak berubah-berubah, dan tidak menjadi sentra ekonomi baru. Rakyatnya kemudian akhirnya lari, jadi TKI ke luar negeri, pulang-pulang ada yang sudah jadi mayat lagi, jadi korban illegal trafficking, TPPO istilahnya, tidak pidana perdagangan orang ke negara yang dijanjikan bagus, ternyata di sana jadi pekerjaannya ya tidak layak gitu. Banyak. Ini adalah salah satu tugas daripada teman-teman yang ada di desa untuk jagain masyarakatnya supaya mereka bisa nyaman, sejahtera. Kalau bisa itu yang jargon itu kita harus naikkan terus. Tinggal di desa tapi rezekinya rezeki orang kota. Nah, itu keren itu. Iya. Apalagi kota kan iya. Tinggal di desa, rezeki kota. Kenapa dengan IT sekarang kan bisa online produk di desa, tinggal desa tapi jual beli terus berlangsung, dia dapat masukan orang kota. Dan setelah itu ada satu lagi bonusnya. Di desa oksigennya bagus gitu loh. Nggak ada polusi. Iya. Ini tanggung jawab kita bersama-sama untuk memberikan pencerahan kepada seluruh desa dan rekan-rekan kepala desa dan perangkatnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita akan membuat visi ini, desa yang bisa lebih mandiri, ya, tidak tergantung transfer pusat. Transfer pusat penting untuk stimulan, memancing, kemudian munculnya inovasi-inovasi yang menghasilkan dana asli desa, PADES. Semua kepala desa bisa bergerak untuk mensejahterakan rakyatnya masing-masing. Itu bagaimana caranya? Saya melihat bahwa yang terpenting kalau ingin membangun desa, memperkuat desa, ya, itu adalah pada tangan the leader, pemimpin. Karena apa? Pemimpin memiliki kewenangan. Dia bisa membuat kebijakan.
Dia bisa membuat aturan desa, dia mengatur keuangan desa. Siapa pemimpinnya? Kepala desa. Kita harapkan semua kepala desa memiliki kemampuan. Kemampuan yang visioner, kemampuan manajerial, pemimpin yang disegani, strong leader. Strong leader itu 3 hal yang penting. Dia harus punya power, dia harus punya follower, dan dia harus punya konsep. Bapak-bapak di sini juga leader, tapi belum tentu strong leader. Punya power, kewenangan, punya follower, punya staff, pengikut, rakyat, dan lain-lain, tapi belum tentu punya konsep. Yang nggak punya konsep bergeraknya reguler, business as usual. Tapi yang punya konsep, dia tahu akan dibawa kemana desa saya. Dia punya timeline, tahapan yang harus dikerjakan sehingga bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, problem yang lain, kalau ingin menciptakan strong leader, good manager, kepala desa yang punya visi dan punya hati, idealisme, inovasi, mengerti dan tidak terjebak dalam masalah hukum, maka kita harus melakukan penguatan kemampuan mereka. Dan untuk memperkuat kemampuan mereka ini nggak gampang. Ada satu masalah yang mungkin memang terjadi. In the name of democracy, atas nama demokrasi, semenjak era reformasi, kita melakukan desentralisasi sebagian, yang kita sebut dengan otonomi daerah, di mana sebagian urusan diserahkan kepada daerah. Dan setelah itu diikuti dengan local election, pilkada, gubernur pilkada, bupati, wali kota pilkada, dipilih langsung oleh rakyat. Desa pun juga dilakukan pilkades, dipilih rakyat. Di satu sisi positif, demokrasi. Kenapa dipilih rakyat? Dia memiliki legitimasi yang kuat, dukungan yang kuat dari rakyatnya, karena dipilih rakyat. Beda dengan yang ditugaskan. Kemudian terjadi keterbukaan. Tapi persoalan yang juga terjadi, dan ini bukan hanya desa, provinsi, kabupaten, dampak daripada, saya tidak anti dengan pemilihan, tidak ya, election. Saya mendukung. Election is the hallmark of democracy, itu selalu bahasa saya. Karena apa? Indonesia ini negara demokrasi dari tahun 45. Lahirnya Indonesia itu dilandasi dengan Pancasila, dan Pancasila termasuk masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diterjemahkan oleh Bung Karno dalam pidato di PBB dengan hanya satu kata, demokrasi. Pidato beliau di PBB memperkenalkan Indonesia, negara yang baru lahir, menganut prinsip tersendiri yang disebut dengan 5 Principles Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa diterjemahkan beliau dengan bahasa believe in one God. Kemanusiaan yang beradab dengan satu kalimat civil and just humanity, atau humanity saja, kemanusiaan. Persatuan Indonesia, the unity of Indonesia. Tapi ketika beliau berbicara mengenai yang panjang ini, sila keempat, hanya satu kata, demokrasi. Dan yang kelima adalah kerakyatan Indonesia. Bagi seluruh sosial, bagi seluruh Indonesia diterjemahkan social justice. Jadi kita, negara kita memang sudah mengenal demokrasi. Dari awal platform dasar kita adalah demokrasi.
Dan election, pemilihan adalah titik terpenting dari demokrasi, the hallmark of demokrasi. Kenapa? Satu-satunya momentum rakyat berpartisipasi untuk menentukan kebijakan negara atau kebijakan daerah. Enggak ada di momentum lain. Yang lain diwakili sudah DPR atau DPRD. Hanya satu momentum ketika rakyat hadir, yaitu pada saat menentukan di election. Maka tentu kita semua mendukung election in the name of democracy, sistem demos dan kratos. Kratos artinya kekuasaan, demos artinya rakyat, kekuasaan di tangan rakyat. Nah, kita juga nggak boleh menutup mata. Apalagi saya sebagai Mendagri 4 tahun dari melihat salah satu sisi negatif dari election itu adalah selain potensial konflik biasalah ya. Semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya dia, ketika rakyat suka kepadanya, maka dia akan terpilih. Siapapun dia. Mau dia birokrat, non birokrat, mau latar belakangnya dari pengusaha, atau dari seniman, dari artis, siapapun punya hak yang sama. Sama di desa juga begitu. Siapapun dia, tidak harus dari birokrat. It's good for equality, bagus untuk keadilan. Dan itulah hak sipil dan politik yang dijamin dan disepakati dalam PBB UN, dibuat deklarasi namanya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Kovenan internasional, kesepakatan nasional tentang hak sipil dan politik. Boleh setiap orang untuk menjadi pemimpin sepanjang dipilih rakyatnya, termasuk di desa. Tapi problemnya teknis, yaitu mereka menjadi pemimpin birokrat, pemimpin pemerintahan, tidak semuanya memahami tentang manajemen administrasi pemerintahan, manajemen administrasi keuangan, personil, SDM, dan lain-lain. Itu tantangannya. Nah, sama juga dengan desa. Desa, kepala desa terpilih, kalau dia nggak punya pengalaman birokrasi, maka dia mungkin terkaget-kaget memimpin menjadi seorang birokrat. Sistem pemerintahan terkecil, desa, diberikan dana desa. Dia harus menjadi good administrator pemerintahan, good manager, strong leader, inovatif, kreatif untuk meningkatkan dana desa, terutama dari PADES, dan kemudian dia juga harus memiliki kemampuan mengelola keuangan, karena yang dipegang sekarang adalah uang negara, uang rakyat. Kalau dulu uang kumpulan desa aja dari tanah bengkok segala macam kan. Nah, sekarang uang resmi, uang negara. Di satu sisi ini uang transfer desa inilah pisau bermata dua. Di satu sisi ini akan menjadi tajam untuk membuat program-program, tapi kalau salah gunakan, tajam bisa kena masalah hukum. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, saya berpikir bahwa there is no other way, tidak ada jalan lain. Kita menghormati election, pilkades, kita menghormati hak-hak sipil dan politik. Siapapun bisa menjadi kepala desa, kepala apapun juga, presiden, bupati, wali kota, gubernur, ya, apapun latar belakangnya. Tapi kita negara, pemerintah, punya kewajiban untuk memberi kemampuan kepada mereka. Oleh karena itulah kita buat program ini. Saya terima kasih kepada World Bank, Ibu Jessica, yang sudah
bekerja sama untuk mengalokasikan anggaran untuk membantu memperkuat desa. Karena saya paham World Bank juga memahami persoalan pentingnya pembangunan desa dan penguatan kemampuan para kepala desa. Dia adalah leader, kuncinya itu. Organisasi manapun juga yang menentukan itulah leader. Follower ngikuti. Dan follower juga nih, ini selingan dikit lah, keluar dikit nih. Kita selama ini belajar menjadi selalu ilmunya leadership di mana aja, silakan aja. Termasuk para motivator, itu rata-rata kan belajarnya tentang leadership, jadi pemimpin yang baik. Tapi nggak pernah ada pelajaran saya perhatikan dari zaman dulu zaman sekarang, ilmu tentang menjadi bawahan yang baik, followership, belum ada. Nah, kalau mau jadi followership saya hanya mau ngasih tip aja nih, selingan. Kalau ingin menjadi bawahan yang baik, semua pemimpin, leader, itu pengen sukses pasti. Untuk sukses dia nggak bisa sendiri, dia harus didukung oleh bawahan. Nah, maka dia akan melihat bawahan itu dari dua variabel saja. Satu adalah loyalitas prestasi, yang kedua adalah problem. Maka kalau kita melihat ini akan terjadi 4 kuadran ini. 4 kuadran kelompok bawahan di mata leader. Yang pertama adalah bawahan yang dia loyal, punya prestasi bagus, disuruh apapun beres. Dan gak musingin kepala leader, gak bikin problem. Ini dia mau kemana aja dicari, dikejar oleh siapapun leadernya. Kenapa leader juga pengen sukses? Didukung oleh bawahan yang loyal, disuruh kerja apa beres, dan gak musingin kepala, gak buat problem. Nah, yang kedua ini adalah bawahan yang loyal, berprestasi, tapi banyak masalah. Entah masalah pribadi atau masalah di organisasi. Nah, yang ini masih dipakai, tapi di tempat tertentu aja. Tapi jangan tempat strategis, bahaya. Yang ketiga adalah dia nggak pernah bikin masalah. Apel ada, ke kantor datang, tapi prestasi nggak ada. Disuruh kerja nggak beres-beres. Ah, yang ini masih boleh dipakai. Tapi di bagian yang ringan-ringan aja lah, di bagian sekretariat, nulis-nulis buku gitu loh ya, buat laporan-laporan gitu, yang ringan-ringan. Tapi yang bahaya yang nomor 4, dan rekan-rekan jangan masuk situ. Yang nomor 4, sudah nggak loyal, di belakang ngomongin pimpinan, ya, jelek-jelekin pimpinan di belakang. Disuruh kerja, nggak beres-beres, nggak sukses. Setelah itu masalahnya banyak banget gitu loh. Udah masalah pribadi, ada laporan masuk ke Irjen, masuk laporan ke KPK, penegak hukum. Nah, yang ini kalau bisa, kalau ada kotak box, masukin box itu kunci rapat gitu loh. Ini barang mati nih, udah. Nah, ini minimal rekan-rekan jangan yang nomor 4. Nomor 2, nomor 3 masih oke, tapi kalau bisa menjadi nomor 1, top gitu. Itu namanya good follower, bawahan yang baik. Nah, rekan-rekan sekali lagi, itulah pentingnya kita ingin memperkuat kemampuan kepala desa. Dibuatlah program ini, program penguatan kemampuan kepala desa. Ini program masif, melibatkan 70.000 lebih seluruh Indonesia. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Dibagi dalam region-region, dibagi dalam wilayah-wilayah. Ada koordinator nasional dari Pemdes, kemudian juga ada koordinator regional. Saya paham itu. Dan kemudian kita harapkan semua
kepala desa, ujung akhirnya adalah terjadinya peningkatan kemampuan. Apa? Satu, kemampuan saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pemdes. Satu, yang mereka harus mampu, mereka harus menjadi good leader. Jadi materi tentang manajemen dan leadership secara umum saja, jangan tinggi-tinggi. Menggunakan bahasa-bahasa, diksi, kalimat-kalimat yang gampang dicerna oleh setingkat kepala desa. Karena 60% lebih kepala desa itu tamatan SMA. Tapi yang dokter juga ada. Tapi yang tamat SD juga cukup ada. Jadi beragam. Kita gunakan bahasa tengah. Jangan gunakan bahasa doktoral. Pakai bahasa Inggris yang hebat-hebat gini kan supaya kelihatan programnya gini-gini. Tapi setelah itu ngantuk semua. Gunakan bahasa-bahasa lapangan, saya bilang itu. Intinya dia ngerti manajemen, dia ngerti apa pentingnya seorang leader. Setelah itu dia ngerti tentang sistem pemerintahan. Jangan tinggi-tinggi. Tentang bagaimana menjadi birokrat mengatur sebagai administrator administrasi pemerintahan di tingkat desa. Dan yang penting lagi, bagaimana cara dia menyusun APBDes. Bagaimana dia menyusun, mengeksekusi anggaran pendapatan belanja desa. Dan yang berikutnya lagi, memahami tentang manajemen keuangan untuk pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas. Jangan sampai nanti ada kepala desa yang mungkin niatnya baik tapi nggak ngerti aturan, kemudian jadi tersangka di penegak hukum hanya karena ketidaktahuannya. Karena administrasi keuangan memiliki aturan tersendiri, keuangan negara. Kemudian kemampuan lain yang harus diberikan adalah kemampuan kewirausahaan entrepreneurship, dalam bahasa sederhana bahwa dia harus mampu mengelola potensi wilayahnya yang mungkin di mata orang biasa itu nggak ada gunanya, lahan kosong itu, tapi di mata seorang wirausaha ini adalah uang. Dia bisa untuk meningkatkan PADES-nya. Yang lain lagi saya sampaikan adalah mengenai masalah bagaimana menghidupkan jejaring yang ada di bawah dia, yaitu network Posyandu, PKK. Jangan terlalu tinggi tentang hebat-hebat ya. Udah PKK, Posyandu, sebagai kepala desa, Anda itu harus berbuat apa operasionalnya untuk menghidupkan dua barang itu, kira-kira gitu. Kalau bisa pengetahuan dasar itu aja dimiliki, itu udah lumayan. Kita jangan bicara tentang apa kepala desa yang di tempat yang kota, daerah yang maju, yang sudah apa literasinya tinggi. Negara kita juga banyak kepala desa, masyarakat kita yang literasinya masih kurang. Jadi bahasanya harus bahasa lapangan. Nah sekarang ini program berjalan. Saya berterima kasih kepada Ibu Jessica. Saya tahu Dirjen Pemdes dan jajarannya sudah menyiapkan program itu. Ini hanya bisa berhasil kalau satu, para pelaksana di tingkat pusat dan di tingkat daerah, di mana teman-teman kepala dinas yang menangani masalah desa, masyarakat desa, pembangunan masyarakat desa, ini pada satu frekuensi yang sama, semua mendukung untuk memperkuat desa. Yang kedua, teman-teman kepala badan keuangan juga memberikan kemampuan kepada mereka tentang manajemen keuangan, pemerintahan. Ini berikan kemampuan-kemampuan itu pada mereka. Dan tolong saya minta semua bergerak dalam satu frekuensi, bahwa ini spiritnya sangat bagus. Kemudian juga didukung oleh teman-teman kepala desa sendiri. Kepala desa mau untuk ditingkatkan kemampuannya. Nah untuk itu supaya bisa berhasil, saya minta satu,
kita perlu satu pada persepsi pendapat yang sama untuk memperkuat kemampuan kepala desa. Ya. Sehingga ini akan menepis pandangan, wah ini hanya program top down aja, program dari Kemendagri ini cuma untuk ada realisasi belanja atau kemudian cari-cari uang aja. No, saya bilang saya nggak pernah ikut campur 1 rupiah pun sebagai Mendagri dan nggak akan pernah ikut campur. Jadi kalau jual-jual nama saya, tolong langsung ke saya, pasti akan saya tegur. Kalau melanggar saya tindak, karena niat saya baik. Ya, kemudian yang kedua, ini saya juga sama, saya minta jajaran Pemdes juga berpikir begitu. Ingat loh, ini uang adalah uang pinjaman, utang. Kita bertanggungjawabkan dengan hasil. Dan rekan-rekan di provinsi, kabupaten, kota juga, tolong juga berpikir begitu. Karena apa? Saya paham kadang-kadang di pikiran teman-teman kita ini ASN banyak yang positif, tapi ada satu yang menjadi catatan yang perlu kita koreksi kadang-kadang. Kalau begitu melihat ada program, begitu melihat ada angka uang, di otak kadang pikirannya, saya dapat berapa ya dari situ ya? Mana yang bisa saya gigit ya? Ah ini nggak boleh. Tolong bersihkan pikiran. Ya. Saya sampaikan kalau uang narasumber, ada sprinjal, fine. Itu sah. Sepanjang sah sesuai dengan aturan, itu menjadi hak pelaksana, silahkan. Tapi jangan kemudian yang lain-lain digigit. Membuat programnya juga harus hati-hati. Betul-betul sebagian besar itu digunakan untuk mentarget, memperkuat kemampuan kepala desa. Jadi bagian terbesarnya adalah pada eksekusi. Jangan yang terjadi, beberapa program saya tahu, ya, termasuk di daerah-daerah saya paham, itu programnya 10 miliar, program intinya 2 miliar, 8 miliarnya 4 miliar, 3 miliar untuk persiapan, 2 miliar untuk penguatan pelaksana, evaluasinya lagi 1 miliar. Jadi lebih banyak program-program supportingnya dibanding program intinya. Seperti misalnya masalah stunting untuk mencegah terjadinya malnutrisi anak-anak di 1000 hari masa kehidupan, 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun di luar. Berarti harus mentarget ibu hamil, anak-anak di bawah 2 tahun, diberikan makanan berprotein, supaya pertumbuhan otak dan tubuhnya baik ke depannya. Itu critical time-nya. Lah programnya ini yang makanan bergizi yang ke ibu hamil dan anaknya yang masuk ke mulutnya itu totalnya 2 miliar dari 10 miliar. Dan ini keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh semua yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Karena Kemendagri memanfaatkan jejaring itu. Jejaring teman-teman yang menangani masalah desa di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Dan kemudian ini juga berhasil kalau teman-teman kepala desanya mau untuk ditingkatkan kemampuannya. Makanya saya sampaikan kepada Dirjen Pemdes, tadi acara ini live streaming enggak nih? Enggak, saya bilang harusnya live streaming dong. Virtualkan dengan seluruh kepala desa, biar dia dengar apa yang saya omongin ini. Ya kalau sudah enggak live streaming, tolong direkam aja, saya bilang tuh, direkam enggak? Oh direkam. Tolong rekaman saya ini direkam ya dan kemudian disampaikan, disebarkan kepada jejaring teman-teman kepala desa biar paham tentang tadi alasan pentingnya acara ini, raison d'être kata orang Perancis. Sampaikan supaya mereka paham kita satu alur yang sama. Keberhasilan program ini tidak hanya sekedar saya tidak ingin agar ini program yang penting jalan sudah selesai. Enggak, no. Outputnya, hasilnya, kepala desanya memiliki kemampuan manajerial, dia bisa ngerti apa itu menjadi pemimpin yang disegani, dan kemudian itu menjadi administrator pemerintahan, bukan hanya pimpinan komunitas,
dia ngerti cara menyusun APBDes, mengeksekusi APBDes, membuat program yang benar, kemudian juga mempertanggungjawabkan keuangan supaya nggak jadi masalah hukum. Ditambah lagi dengan kemampuan kewirausahaan untuk bisa dia memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada di desanya. Dan kemudian tambahkan lagi dan hal-hal yang penting spesifik seperti masalah bagaimana membangkitkan posyandu dan membangkitkan PKK, jejaring satu-satunya di Indonesia, jejaring yang sampai ke tingkat keluarga itu hanya PKK. Saya pernah jadi Kapolri, memimpin 450.000 orang. Jejaring saya hanya sampai tingkat desa, yaitu Babin Kamtipmas, yang jumlahnya 60.000 lebih kurang. Jejaring yang terkuat yang sampai ke tingkat keluarga hanya PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, itu manfaatkan betul jejaring itu oleh para kepala desa. Nah, ini kira-kira rekan-rekan keberhasilan-keberhasilan kita hanya bisa dilakukan kalau ada kebersamaan orkestra dari semua stakeholder, dari pelaksana sampai kepada peserta. Time window kita, waktu kita, karena ini waktunya, kita tahu ini ada tahun politik, ya. Ada pemilu yang tahapannya nanti kampanye sudah mulai November sampai dengan Februari. Kalau satu ronde. Kalau 2 ronde, itu nanti pemilu ke ronde babak keduanya adalah Juni. Setelah itu kita November menghadapi pilkada lagi. Pemerintahan yang sekarang selesai 20 Oktober. Kita harus selesaikan ini sebelum pemerintahan berakhir. Kita tidak ingin lintas pemerintahan karena pertanggungjawaban keuangannya harus ditanggungjawabkan oleh pemerintahan ini. Maka karena ini ada masa tahapan inti pemilu dan pilkada, kita hanya punya waktu hanya bulan September, Oktober, dan November awal. Setelah itu masa kampanye jangan ada lagi program-program ini. Harus selesaikan. Artinya harus ada gerakan besar serempak. Kemudian kita bagi 2 gelombang. Gelombang keduanya adalah ketika setelah selesai pemilu 14 Februari, kalau ada babak kedua, di tengah-tengah itu ada lebih kurang 3 bulan lagi. Kita laksanakan gelombang keduanya di situ. Dan satu pesan saya yang paling utama, karena ini adalah tahun pemilu yang sensitif, saya minta kepada seluruh pelaksana, termasuk juga baik pelaksana yang pemerintahan maupun yang profesional, jangan sekali-sekali dalam kegiatan ini ada unsur politik praktis, dukung-mendukung, sisipan dukung-mendukung, partai-partai apapun juga, no. Tapi ini murni hanya kegiatan untuk memperkuat kemampuan kepala desa tanpa ada motif politik apapun. Hanya politik negara, memperkuat desa. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan, saya sangat berharap banyak program ini akan sukses, dan hanya bisa sukses kalau semuanya stakeholder tadi pada pikiran yang sama. Yang kedua, saya minta juga jangan sekedar asal-asalan. Dan saya tahu banyak mungkin materi-materi yang cukup panjang nyelimet, ya, sederhanakan. Satu poin yang penting, sambil jalan lakukan evaluasi. Ya, ketika 2 minggu, 3 minggu ada feedback dari teman-teman di desa atau teman dari provinsi, Pak ini kurang efektif, ini lakukan segera perbaikan di tengah-tengah. Sepanjang tidak mengganggu prinsip-prinsip program penganggarannya. Materi misalnya, Pak ini terlalu tinggi, gini-gini, harusnya disederhanakan lagi. Segera lakukan langkah-langkah pelaksanaan. Jadi sambil jalan tiap minggu evaluasi. Inilah rekan-rekan sekali yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya sangat berharap banyak ini niat baik kita ini akan dapat terwujud, ya, untuk memperkuat kemampuan kepala desa, karena kunci kepala desa adalah, saya ulangi, kunci pembangunan desa itu adalah pada figur pemimpinnya, kepala desa. Kalau dia mampu, bagus, ya, maka otomatis dia akan bisa membuat perubahan di desanya.
Dan ini penting sekali lagi buat lompatan bangsa kita, bukan hanya di masa sekarang, yang menikmati nanti mungkin adalah anak cucu kita mendatang. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi persiapan implementasi program penguatan pemerintahan desa bangun desa tahun 2023 gelombang pertama ini dilanjutkan nanti program di tahun 2024 ya, untuk gelombang kedua secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua agar program ini dapat sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.